Baik, kita masuk ke ayat kelima ya dari surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita kaji dari segi balaghah dulu ya. Maknanya begini, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Maknanya kan begitu secara terjemahan ya begitu. Nah, kita kaji balaghahnya. Iyyaka na'budu itu bisa dibalik sebenarnya. Dibaliknya begini, na'budu iyyaka. Kalau dibalik maknanya bagaimana? Kami menyembah hanya kepada Engkau. Begitu. Dan kami meminta tolong hanya kepada Engkau. Ternyata dibalik, diawali dengan diakhiri dengan kalimat yang berbeda ini memiliki konsekuensi balaghah yang tinggi atau nilai sastra yang tinggi. Iyyaka na'budu itu jauh lebih kuat penekanannya dibandingkan dengan na'budu iyyaka. Jadi dalam balaghah itu ada kajian yang bisa membolak-balik dan penekanan maknanya itu berbeda. Saya pernah ditanya oleh salah satu mahasiswa, namanya saya lupa ya, di UIN Sunan Ampel Surabaya waktu saya ngajar. Pak, saya kok enggak terasa ya penekanannya itu di mana gitu. Karena kita itu tidak tahu artinya gitu. Coba kalau kita artikan. Hanya kepada Engkau kami menyembah. Hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Coba itu dibandingkan dengan makna kepada Engkau kami menyembah dan kepada Engkau pula kami meminta pertolongan. Itu maknanya berbeda dengan kami meminta pertolongan hanya kepada Engkau dan kami menyembah hanya kepada Engkau. Yang kedua itu jauh lebih balik dibandingkan dengan yang pertama, yang hanya kepada Engkau kami menyembah itu jauh lebih balik daripada yang kedua. Itu konsekuensi dari segi balaghahnya. Kemudian penekanan dari sisi balaghah ini juga didukung oleh kenyataan sejarah yang terjadi di Arab waktu itu. Jadi begini, kenapa iyakanya didahulukan dan na'budunya diakhirkan? Karena orang-orang Arab jahiliyah pada masa Nabi itu mereka juga menyembah berhala. Jadi Ka'bah itu ya seperti Ka'bah kita saat ini tuh. Ka'bah itu juga diitari oleh orang-orang musyrik Mekah. Jangan salah sangka. Jadi orang-orang Mekah sebelum Nabi Muhammad itu dia juga haji mengitari Ka'bah juga, sama seperti kita mengitari Ka'bah. Tawaf itu orang-orang musyrik itu tawaf juga. Tapi bedanya begini. Bedanya adalah ngapunten, saya menggunakan bahasa Jawa dulu ya. Mereka itu mengitari Ka'bah itu udo atau telanjang. Jadi syariat Nabi Ibrahim yang memerintahkan untuk haji, salah satunya adalah mengitari Ka'bah atau tawaf itu. Itu mereka itu tawaf dengan telanjang. Itu syariat yang sudah menyimpang. Yang menyimpangkan siapa? Yang menyimpangkan adalah orang-orang Mekah. Kemudian penyimpangan kedua, di dalam Ka'bah itu ditaruh Hubal, Lata, Uzza, Manat dan seterusnya itu, dan kawan-kawannya itu. Nah, jadi mereka itu mengitari Ka'bah itu bukan untuk tawaf mengitari Ka'bah, tetapi yang diitari itu adalah Hubal, Lata, Manat. Karena di dalamnya itu ada penuh dengan berhala-berhala yang dijadikan sesembahan oleh orang-orang Arab jahiliyah waktu itu. Nah, karena itulah Allah itu ingin membersihkan syariat yang telah menyimpang itu, atau ubudiyah yang menyimpang itu. Jadi setelah Nabi Muhammad berhasil menaklukkan Makkah, kemudian patung-patung yang ada di dalamnya itu dibuang atau dibersihkan. Kemudian inilah hanya kepada Engkau, begitu. Jadi dihilangkan itu Hubal, Manat, Lata, Uzza itu dibuang. Kemudian hanya kepada Engkau, begitu. Jadi orang Arab yang
awalnya menyembah Allah itu merasa jauh, tidak nyampe. Akhirnya mereka itu membuat tandingan-tandingan, membuat miniatur-miniatur Tuhan supaya lebih fokus begitu. Apa yang dibuat ya Hubal, Lata, Manat, Uzza dan seterusnya itu. Nah, kemudian ayat ini menyampaikan hanya kepada Engkau kami menyembah. Tapi kalau didahulukan kepada Engkau kami menyembah hanya kepada Engkau, itu beda kekuatan balaghahnya dengan hanya kepada Engkau kami menyembah. Dari aspek sejarah juga mendukung adanya penguatan dari redaksi iyaka. Kemudian yang kedua, iyaka itu menandakan kemurnian tauhid ya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa orang-orang Arab itu tetap menggunakan redaksi Allah ketika beribadah. Cuma pemaknaannya beda. Allah itu dianggap jauh karena tidak nyampe ke sana, tidak ada sinyal, WA-nya tidak sampai gitu ya. Nah itu mereka membuat sekutu-sekutu dengan patung itu begitu, yang dianggap bisa menyampaikan kepada Allah. Itu karena prosesnya sedemikian itulah Al-Quran ingin membersihkan dengan redaksi iyaka, hanya kepada Engkau kami menyembah. Jadi yang lain itu dihilangkan. Itu adalah kemurnian tauhid. Kemudian huruf nun pada kata na'budu dan huruf nun yang memiliki makna kalau nggak salah mutakalim ma'al ghair ya dalam kajian nahwu itu. Jadi dia nunnya itu maknanya kita atau kami, atau dari kata nahnu ya, dari kata nahnu itu begini konsekuensinya. Huruf nun pada kata na'budu itu mengandung makna kami secara literal. Kami itu adalah satu orang yang melibatkan orang lain. Itu maknanya begitu. Namanya juga kami, jadi bukan hanya sendirian. Kemudian apa sih perbedaannya begitu? Perbedaannya ibadah itu tidak mungkin diketahui oleh pribadi orang. Tidak mungkin diketahui tanpa adanya petunjuk. Jadi kalau ada mesin yang baru launching kemudian dipasarkan, pabrik itu yang mengeluarkan mesin atau peralatan modern itu dia pasti membawakan manual book atau petunjuk manual pengoperasian dari mesin itu tadi. Tanpa ada manual book, mesin itu kemungkinan salah dioperasikan, cepat rusak dan seterusnya kayak gitu. Karena itu pabrik itu membuat manual book supaya apa? Supaya mesin ini berjalan sesuai dengan fungsinya, berjalan dengan tepat. Nah, manual book itu Quran. Jadi kehidupan manusia di dunia ini itu adalah mesin yang diberikan oleh Allah. Kemudian cara mengoperasikannya mesin yang tepat itu adalah Quran. Nah, ibadah juga begitu. Salah satunya adalah petunjuk untuk beribadah. Kalau ibadah itu tidak ditunjukkan oleh Tuhan, maka manusia itu akan berkreasi dengan versinya masing-masing. Ada yang pola ibadahnya begini, ada yang pola ibadahnya begitu, macam-macam. Bayangkan, Tuhan sudah menentukan garis-garis untuk beribadah yang tepat seperti apa, itu sudah ditentukan. Itu saja masih ada macam-macam bentuk ibadah di dunia ini kalau kita lihat. Nah, apalagi ketika Allah itu tidak menurunkan aturan, itu lebih berkreasi lagi manusia. Nah, karena ibadah yang tepat itu seperti apa, itu butuh petunjuk, maka petunjuk itu diberikan oleh Allah kepada malaikat Jibril, kemudian disampaikan oleh Nabi, kemudian Nabi menyampaikan kepada seluruh manusia. Karena melibatkan banyak pihak itulah kemudian iyaka itu menggunakan na'budu, bukan a'budu. Kalau a'budu itu kan alif ya, maknanya saya. Tetapi menggunakan na'budu yang maknanya adalah kita. Begitu. Wa iyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Lagi-lagi nasta'in itu menggunakan nun atau menggunakan kita maknanya, bukan saya. Begini,
ayat ini sedang membicarakan hakikat, bukan sebatas syariat. Karena apa? Karena pada hakikatnya yang memberikan pertolongan itu hanyalah Allah. Sedangkan manusia itu mereka tidak disebut nasta'in ketika ada hubungan sosiologis. Misalnya, tolong saya diambilkan penghapus, tolong saya diambilkan spidol, misalnya gitu. Itu bukan berarti menafikan Tuhan, bukan berarti menafikan Allah sebagai zat yang memberikan pertolongan, tetapi itu hanyalah sebagai pertolongan yang bersifat sosiologis itu. Jadi nasta'in di dalam ayat ini adalah hakikat. Semuanya pada hakikatnya yang memberikan pertolongan itu adalah Allah. Nah, karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah sebuah ketauhidan murni dan petunjuk untuk beribadah. Nanti keterangannya ibadah itu di surah-surah yang lain itu banyak, petunjuk untuk melakukan sholat, petunjuk untuk melakukan zakat dan seterusnya. Itu nanti ada di surah-surah yang lain. Makanya pada awal pertemuan itu saya menyampaikan, Quran itu kan salah satu sebutannya asasul Quran. Dia abstraknya Quran yang dipadatkan begitu. Nah, kenapa juga iyyaka na'budu itu saya maknai sebagai sebuah ketauhidan murni yang ada di dalam Al-Quran. Dan kalau kita kaji secara lebih mendalam, bahwa simbol-simbol keagamaan itu ada di dalam Islam. Misalnya begini, orang India itu melakukan penghormatan itu dengan cara sujud kepada ibunya. Kalau datang dari kejauhan itu sujud ke ibunya, mencium kaki gitu. Ada juga orang Cina yang merunduk begitu. Itu adalah simbol-simbol penghormatan. Ada juga orang yang ketika ketemu seseorang yang dihormati, dia hormati, ini mengangkat tangan. Dan simbol-simbol penghormatan di dunia itu semuanya ada di dalam sholat. Ada kita mengangkat tangan, itu kan penghormatan. Ada orang datang, orang Jawa itu sedekap begini, sedekap dan dimpluk. Nah, sholat kan begitu juga, sedekap dan dimpluk. Kemudian kalau orang Cina merunduk, nah itu kita kan punya ruku gitu. Kemudian orang India punya sujud ketika menghormati ibunya, kita kan sujud. Nah, bedanya begini, semuanya itu baik penghormatan menggunakan tangan yang diangkat, kemudian tangan bersedekap, merundukkan kepala, kemudian ruku dengan ini 90 derajat ya, kemudian sujud, itu semuanya hanya untuk Allah. Jadi seluruh penghormatan yang ada di dunia ini kita jadikan satu hanya untuk Allah. Karena itulah Quran menyebutkannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah ayat keempat selesai.